Ya, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Di video saya kali ini, saya akan membahas mengenai lebih tepatnya membahas soal uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2023-2024 yang tentunya yaitu siswa SMK. Nah, pada saat ini kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan ya. Nah, pada saat ini saya akan membahas yaitu soal paket 3 teman-teman. Nah, soal paket 3 ini seperti ini bentuknya. Teman-teman bisa lihat soal paket 3. Kira-kira ini daftar peralatan yang dibutuhkan nantinya. Kira-kira seperti ini. Terus ini soal dan tugasnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat dari nomor 1 sampai 8. Nah, di sini kita lihat poinnya. Yang jelas memiliki sebuah web server database servernya nanti, memiliki sebuah router pastinya, memiliki sebuah koneksi wireless yang menggunakan fasilitas hotspot nantinya. Yang keempat, memiliki sebuah web yang berbasis WordPress nantinya kita buat. Yang kelima, memiliki 100 klien yang terhubung ke wireless. Yang keenam, memiliki 50 klien yang mengakses internet menggunakan kabel. Dan tentunya ini nanti nomor 7 dan 8 yaitu manajemen bandwidth. Ini ya, manajemen bandwidth. Terus sini keterangannya beberapa konfigurasi yang harus diketahui adalah yang pertama, IP router ke internet sesuai konfigurasi ISP, berarti kita sesuaikan dengan konfigurasi ISP untuk ether satunya nanti atau ether ke internetnya. Yang kedua yaitu IP network untuk LAN area. Nah, ini nanti IP yang kita gunakan. Nah, tentunya nanti yang di tanda X ini yaitu merupakan nomor bangku ya. Ini disesuaikan dengan nomor bangku atau nomor meja atau nomor absennya nanti ya. Ini sesuai dengan pengaturan pada saat ujiannya nanti gitu. Terus yang ketiga, pembagian IP dalam local area dihitung menggunakan VLSN gitu ya. Nah, terus di sini keterangannya tugas Anda mensimulasikan topologi tersebut dan menggambar topologi dengan pembagian alamat IP pada kondisi tersebut. Nah, ini topologinya teman-teman ya. Ini topologi yang di paket 3. Nah, topologi ini saya langsung buat ke topologi nanti itu topologi yang versi saya yang hampir menyerupai, bukan cuma hampir ya, mungkin menyerupai ini, yaitu kira-kira topologinya seperti ini teman-teman. Nah, ini kira-kira seperti ini teman-teman ya. Sini saya beri ini internetnya, ini routernya, terus ini server yang dimaksud, di dalamnya ada web server dan database server, terus ada access pointnya, terus ada switchnya, terus ini komputer yang switch dari switch terhubung ke LAN nya, ini switch ini LAN, sedangkan access point ini nanti yang untuk jaringan wirelessnya seperti itu. Nah, seperti yang dibahas di soal tadi ini yaitu pembagian IP-nya dihitung menggunakan VLSN-nya. Nah, kebetulan di sini saya sudah menggunakan kalkulator VLSN. Jadi kalau di topologi ini tadi sudah saya cantumkan IP-nya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Nah, jadi kita harus tahu dulu asal muasal IP-nya ini dari mana, seperti itu ya. Nah, pertama-tama dari soal itu kita menggunakan ini 10.10.x ini terserah ya, nomor bangku, nomor meja atau nomor apalah atau absen dan lain sebagainya gitu. /24. Nah, setelah saya hitung menggunakan kalkulator seperti ini, teman-teman bisa lihat dapatnya seperti ini teman-teman. Nah, ini tadi kita sesuaikan IP yang kita gunakan tadi. Nah, saya di sini menggunakan angka 1. Kalau teman-teman misalnya menggunakan angka 2, 3, 4 dan seterusnya, terserah ya. Ini sesuaikan dengan nomor bangku, nomor kursi atau nomor apalah gitu. Nah, terus subnetnya ada 3. Kenapa ada subnet ada 3? Karena di sini yang connect ke internet itu ada wireless, ada LAN dan server. Nah, wireless ini tadi seperti di soal dia terhubung 100 klien ya. Nah, terus menggunakan kabel atau LAN, jumlah kliennya ada 50 klien, dan server sendiri sesuai topologi membutuhkan satu klien, membutuhkan satu IP yaitu satu klien. Kalau kita lihat tadi, kita lihat lagi, teman-teman bisa lihat di sini
wirelessnya 100 klien, kabelnya 50 klien. Nah, di sini servernya tidak disebutkan ya, tapi kalau kita lihat dari topologinya ya pasti server harus dapat IP juga gitu. Karena di sini servernya hanya satu, ya berarti IP-nya minimal satu harus disediakan oleh untuk server gitu ya. Makanya di sini saya taruh ada 3 subnet, yaitu untuk wireless, LAN, dan server. Nah, kira-kira seperti ini. Setelah saya generate, hasilnya ini teman-teman. Nah, inilah perhitungan VLSM. Ini perhitungan ininya ya, otomatisnya, karena saya menggunakan kalkulator. Kalau teman-teman juga berhitung secara manual juga boleh, tapi saya cara cepatnya saja. Nah, otomatis dari yang kita lihat ini ya, IP nanti yang bisa digunakan di baik itu jaringan wireless, jaringan LAN maupun server, yaitu ini teman-teman. Nah, ini jaringan yang bisa IP jaringannya apa, IP address yang bisa digunakan. Kalau yang LAN yang ini, kalau yang server yang ini, gitu ya. Sementara subnet MAC-nya ini teman-teman. Nah, dari ketiga subnet ini, di sini beda-beda slashnya teman-teman. Yang satunya jaringan wireless karena dia jumlah klien yang terbanyak, dia menggunakan /25 nantinya. Sedangkan yang LAN ini dia menggunakan /26. Sementara kalau yang server menggunakan /30. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, jadi IP inilah yang tadi saya copy ke topologi teman-teman, yang nantinya akan kita konfigurasi di routernya, servernya, dan maupun di komputernya nanti, gitu ya. Nah, seperti ini. Ini tadi IP yang saya copy ke topologi, begitupun ini, begitupun yang ini. Kenapa ini yang saya copy? Karena ini IP yang bisa digunakan. Sementara yang lain-lain ini keterangan seperti ini networknya, broadcastnya, ini tidak bisa digunakan teman-teman, gitu ya. Oke, kita langsung ini networknya. Oke, kita langsung ke konfigurasinya. Jadi kalau teman-teman misalnya melihat ini IP ini yang sudah saya cantumkan di topologi, ini IP. Kalau teman-teman bertanya-tanya ini IP berasal dari mana, seperti apa perhitungannya, nah saya ambil dari sini teman-teman. Ini sekali lagi saya sampaikan, yaitu untuk cara cepatnya gitu, karena saya menggunakan kalkulator online-nya. Kalau teman-teman menggunakan yang manual lagi lebih bagus lagi pemahamannya nanti di situ, gitu ya. Nah, kita langsung ke topologi. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kalau sudah pastikan teman-teman sudah konfigurasi semua, atur semua alatnya seperti routernya, pasang kabel dan sebagainya. Kalau sudah semua dan sesuai dengan topologi seperti ini, teman-teman langsung masuk ke routernya. Kita setting router terlebih dahulu. Nah, di sini kita lihat dulu. Saya sudah membuka Winbox saya, artinya saya sudah akan mengkonfigurasi mikrotiknya. Nah, sekarang kita sudah masuk di mikrotik ya, teman-teman bisa lihat. Terus pertama-tama kita konfigurasinya dulu sesuai topologi yang ini. Kita konfigurasinya dulu ke Ether 1 untuk terhubung ke internet, gitu ya. Oke, kebetulan komputer saya ini ISP saya sudah disetting di HCP server. Jadi artinya di sini pun untuk terhubung ke Ether 1, saya tinggal setting di HCP client di router saya supaya untuk terhubung ke internet. Nah, jadi untuk settingan seperti ini tidak ada masalah ya, karena diterangkan di soal tadi. Untuk konfigurasi Ether 1 itu disesuaikan yang ini tadi ya, disesuaikan konfigurasi ISP. Nah, jadi untuk konfigurasi Ether 1 ini mau pakai konfigurasi otomatis maupun manual, ini terserah ya, tergantung konfigurasi ISP di tempat Anda. Kita langsung tambahkan. Terus tunggu teman-teman, sebelum kita ke sini saya tandai dulu ya, maksudnya saya beri nama dulu interface-nya ya. Saya close dulu. Saya beri nama dulu interface-nya yang seperti ini. Ether 1 ini saya beri nama internet karena ini yang terhubung ke internet gitu. Yang kedua yang Ether 2 ini saya kasih nama yaitu server gitu ya. Nah, karena ini akan terhubung ke server gitu. Terus yang 3 ini saya kasih nama yaitu ke wireless. Yang keempat yaitu terhubung ke
LAN gini ya kira-kira. Nah, kalau sudah diberikan nama seperti ini interface-nya, akhirnya kita lebih mudah lagi untuk mendeteksi atau mengkonfigurasi interface-nya nanti gitu. Oke, kita langsung ke close dulu. Nah, kita lanjut ke konfigurasi IP-nya tadi teman-teman ya, ke konfigurasi Ether 1-nya supaya untuk terhubung ke internet. Tadi saya sudah jelaskan ya, karena di ISP saya sudah disetting di HCP server, berarti saya pun di sini settingnya di HCP client untuk terhubung ke internetnya. Kita klik IP, kita pilih DHCP client. Setelah itu kita tambahkan. Nah, kita pilih Ether 1 karena Ether 1 ini yang terhubung ke internet gitu. Sesuai dengan topologi ya. Nah, di sini kita tidak ada rubah, langsung kita apply. Terus kita oke. Nah, di sini teman-teman saya sudah dapat IP. Router saya sudah dapat IP yaitu seperti ini. Nah, dia statusnya sudah bound ya. Kalau sudah bound berarti sudah mendapatkan IP, sudah aman. Setelah itu kalau sudah, kita close, kita tes dulu dari routernya, kita ngeping ke gateway-nya kita, yaitu gateway ISP-nya kita ya, 168.200.1. Teman-teman bisa lihat sudah connect ya. Nah, ini sudah connect. Setelah itu kita ping lagi ke mungkin ke 888. Nah, ini sudah connect. Coba kita tes lagi ping ke Google misalnya. Ping ke google.com. Nah, ini juga teman-teman sudah connect juga ke Google-nya. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, setelah itu kita close saja. Artinya kalau kita lihat seperti ini, kita kembali ke sini. Routernya kita ini sudah berhasil terhubung ke internet. Nah, tinggal kita setting yang ini teman-teman, yang dari ke servernya, ke access point dan ke LAN-nya gitu. Kita lanjut saja. Nah, karena sudah connect itu, kita langsung setting lagi yaitu firewall-nya gitu ya. Kita klik IP, pilih firewall, terus kita pilih NAT ya, jangan sampai salah teman-teman ya, kita pilih NAT. Nah, setelah itu kita tambahkan chain-nya, kita biarkan saja ini SRC NAT, jangan dirubah. Terus kita ganti out interface-nya ini menjadi Ether 1. Kenapa Ether 1? Karena Ether 1 yang menuju ke internetnya, interface yang menuju ke internet ya. Setelah itu kita masuk ke action. Di action ini ganti accept menjadi masquerade, teman-teman bisa lihat. Nah, ganti jadi masquerade. Setelah itu langsung klik apply, terus oke. Kira-kira seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau sudah dirubah seperti ini, kita langsung close saja. Nah, terus langkah selanjutnya yaitu kita setting IP address Ether 2, 3, dan 4. Nah, kita langsung saja ke IP, pilih address. Kita Ether 1 sudah ini ya, sudah terisi otomatis. Kita langsung ke Ether 2. Ether 2-nya seperti apa? Kita kembali dulu ke sini. Ether 2 kebetulan IP-nya, IP yang bisa dipakai yang ini teman-teman ya, 10.10.1.193. Nah, ini bisa IP dengan IP 10.10.1.194. Nah, berarti IP ini yang kita bisa pakai. Nah, gitu. Nah, berarti di sini saya taruh IP Ether 2 10.10.1.193. Jangan lupa menggunakan slash teman-teman ya. Slash 30 ya. Ini tadi. Ini oh ya, saya lupa ini taruh, harusnya di sini saya ini dulu ya, supaya teman-teman tidak bingung, menggunakan slash 30. Nah, sini nantinya menggunakan slash 25, sedangkan di LAN nanti ini menggunakan slash 26. Nah, ini sesuai dengan perhitungan tadi teman-teman ya, slash 30. Nah, di sini slash 30/93 berarti 10.10.1/93/30. Oke. Terus interface-nya kita rubah menjadi IP ke server yang Ether 2 ya. Langsung kita apply, terus oke. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi IP Ether 3. Ether 3-nya kita lihat, Ether 3-nya IP yang kita bisa gunakan yaitu 10.10.1.1 terus 10.10.1 sampai 10.10.1.126. Ini yang bisa kita gunakan.
Berarti di sini kita taruh saja 10.1.1 ya. Ini IP yang bisa digunakan ya. Terus /25 ini jangan lupa. /25. Dia menggunakan di Ether 3. Langsung kita apply. Oke. Terus Ether 4 lagi teman-teman. Nah, ini yang kita harus setting lagi. Nah, IP-nya sesuaikan saja. Ether 4 ini IP yang bisa digunakan ya. Mulai dari 129 sampai ke 190/26. Oke. Kita taruh lagi 10.1.129 ya. 129/20/26. Nah, interface-nya pilih Ether 4 LAN, apply terus oke. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, maka kita langsung ke settingan atau konfigurasi selanjutnya. Ini teman-teman ya, jangan sampai salah. Kita konfigurasi selanjutnya. Nah, terus kita pertama-tama kita lihat dulu yang ini teman-teman, yang LAN. Nah, yang LAN ini memang di soal tidak ada dibahas mengenai apakah dia konfigurasi LAN-nya ini yang Ether 4 ini apakah statik atau menggunakan DHCP server. Tetapi alangkah bagusnya kita langsung menggunakan DHCP server saja supaya klien-klien yang ada nanti terhubung di sini teman-teman tidak perlu konfigurasi IP secara manual di komputer gitu ya. Jadi langsung kita buatkan DHCP server saja dari sini sehingga nanti klien yang di sini akan menerima IP secara otomatis ya. Oke, kita langsung saja ke konfigurasinya. Pertama-tama kita langsung pilih IP, terus pilih DHCP server. Nah, di sini setelah muncul DHCP server langsung kita pilih DHCP setup. Nah, DHCP setup muncul seperti ini teman-teman. Kita pilih interface-nya yaitu Ether 4 karena Ether 4 yang akan ke LAN gitu ya. Langsung kita pilih next. Ini IP-nya. Kita pilih next lagi. Setelah itu kita pilih next lagi. Nah, sampai di sini kita harus beri batasan teman-teman ya. Kenapa saya beri batasan? Karena kita mengacu kepada soal. Di soal tadi di sini hanya bisa 50 klien, teman-teman bisa lihat ya. Hanya bisa 50 klien. Sementara kalau kita lihat perhitungannya ini harusnya dia bisa 62 klien ya, karena dia menggunakan /26. Nah, maka dari itu bisa kita batasi di sini teman-teman. Kita kembali ke Winbox, kita batasi ke sini. Nah, 130 itu 130 teman-teman bisa lihat 130 sampai 190, berarti ada berapa yang harus kita kurang di sini? Berarti dia yang harus kita kurangi 130 tambah 50, dia harusnya 180 ya kalau tidak salah. Ini kan mulai dari IP yang bisa digunakan ini kan 130 ya. Nah, 130 ditambah 50 berarti harusnya 180 di sini. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, 180. Gitu ya, kita batasi di sini. Sebenarnya bisa saja, tetapi kita mengacu kepada soal. Ya, berarti 130 ini yang bisa IP yang bisa dia bagikan sampai 180 ya. Jadi ada 50 klien yang ada di situ. Kita langsung next. DNS servernya ini kita lihatnya saja. Next. Oke. Ya, artinya jika sudah seperti ini, konfigurasi LAN-nya kita sudah menggunakan DHCP server. Nanti sebentar kita akan tes di laptop atau di komputer LAN-nya kita, ya, apakah sudah menerima IP atau belum, gitu ya. Nah, jika sudah sampai seperti di sini, kita lanjut lagi ke kita lihat topologinya dulu. Nah, ini sudah selesai teman-teman ya. Ini sudah selesai konfigurasi DHCP server sini. Nantinya ketika kita mau connect di komputer ini, kita langsung colok saja ke routernya atau ke switchnya, sama saja ya. Kita langsung ke sini juga boleh, kita langsung menggunakan switch juga boleh. Akhirnya komputer kita ini atau klien kita ini sudah menerima IP secara otomatis ya. Berarti ini kita anggap sudah selesai. Yang kedua, kita masuk lagi ke pengaturan Ether 3-nya, yaitu di sini nanti akan menggunakan fasilitas hotspot gitu ya. Nah, tentunya pertama-tama sebelum kita ke access point, kita setting dulu routernya kita, yaitu kita install hotspot terlebih dahulu ya. Oke, kita langsung saja. Pertama-tama kita pilih IP, setelah itu kita pilih hotspot. Nah, setelah itu kita pilih hotspot setup, klik. Setelah itu kita pilih interface-nya. Interface-nya ini menuju ke mana? Yaitu menuju ke wireless ya. Jadi kita pilih Ether 3 menuju ke wireless.
Nah, setelah itu kita pilih next. Nah, kita pilih next lagi. Nah, di sini lagi sama kayak kasus LAN tadi teman-teman ya. Kalau tadi kan 50 klien yang bisa terhubung. Nah, di sini sesuai soal itu ini harus memiliki 100 klien, berarti harus 100 yang bisa terhubung. Nah, bisa kita batasi sini teman-teman. Nah, kita lihat lagi di sini IP yang sudah ada itu yang bisa dipakai dari 1.2 sampai 126. Nah, 126 ya. 1.2 berarti sini kita batasi menjadi 100.12 ya. Gitu. Nah, gitu ya. Nah, artinya seperti ini teman-teman, supaya teman-teman tidak ini. Sorry, kita pilih kalkulator. Nah, itu kan sisanya tadi kan sisa 2. Ya 10.1.2 karena satunya sudah dipakai di router. Berarti sudah ada 2. 2 ditambah berapa jadi 100. Gitu ya. Coba kalau kita 2 ditambah di antara 2 itu di 2 ini ditambah berapa menjadi 100 begitu kan misalnya. Kalau misalnya kita kok 2 ditambah 100, sorry teman-teman, bukan begitu. Nah, dari 2 ini berarti 112. Coba kalau 100 dari 2 IP kan 2 sudah berarti 111 ya kalau tidak salah. Kalau tidak salah seperti itu ya. Iya, 111 ya. Nah, akhirnya 2 sampai 111 ini diantaranya itu pasti 100 begitu teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti kalau keliru di ini ya boleh di komen. Langsung kita klik next lagi. DNS servernya sini boleh kita taruh 192 88 saja, 888.8. Nah, setelah itu kita next lagi. Nah, DNS name-nya kita taruh saja sini login.net. Sebenarnya ini terserah kita mau pakai apa, tapi saya lalu taruh saja login.net. Ya. Setelah itu kita langsung klik next. Nah, passwordnya ini untuk password hotspotnya kita taruh saja supaya kita bisa lihat gampang, dilihat 2 3 4 5. Ini ya passwordnya ya. Kita next lagi. Akhirnya sudah selesai. Nah, ini konfigurasinya teman-teman sudah selesai. Seperti itu. Nah, sekarang jika sudah seperti ini, teman-teman bisa lihat. Nah, ini kita ke topologi. Ini sudah selesai kita setting konfigurasi routernya. Nah, sekarang kita lanjut ke settingan ini teman-teman, access point-nya. Nah, sebenarnya saya juga boleh menggunakan access point di router ini karena ini sudah support wireless atau support bisa disetting access point. Tetapi saya tidak menggunakan ini, sebenarnya boleh dikit saja ya. Nah, saya menggunakan access point merek D-Link yang indoor gitu ya. Nah, kita sekarang lanjut ke konfigurasinya. Oh ya teman-teman, sebelum kita lanjut konfigurasinya, terlebih dahulu kita sambungkan dulu komputer kita ini ke access point-nya untuk setting dia ya, untuk setting access point-nya ya. Jangan lupa kita samakan terlebih dahulu IP-nya. Biasanya IP-nya itu defaultnya 192.168.0.1 gitu ya. Kita sambungkan dulu. Nah, access point saya sudah saya sambungkan langsung ke komputer ini yang saya gunakan sekarang. Saya sambungkan langsung ya. Nah, jadi pertama-tama kita cek dulu, kita masuk dulu ke IP komputer kita. Nah, kita setting ke IP dulu ya teman-teman supaya kita bisa konfigurasi access point-nya. Nah, karena IP dari access point itu 0.1, berarti kita taruh di sini 192.168.0.2. Nah, ini saja. Supaya bisa kita masuk ke access point-nya teman-teman. Oke. Nah, ini sudah ya. Setelah itu kita masuk ke browser, kita buka di sini. Di browsernya buka IP access point-nya. Nah, sudah masuk teman-teman ya. Nah, saya menggunakan access point merek D-Link yang tipenya ini teman-teman. Saya kurang tahu tipe berapa ini. Langsung kita login saja. Nah, kebetulan ini access point saya belum berikan password, jadi saya bisa langsung login langsung. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini ada link yang seperti ini. Nah, terus di
pertama-tama yang kita mau setting itu yaitu kita pilih setup. Nah, kita pilih local area network dulu. Nah, di local area network ini local network ini, di sini yang perlu kita harus perhatikan yaitu, nah kebetulan di sini di DHCP mode-nya sudah non ya. Nah, jika teman-teman statusnya di sini masih DHCP server seperti ini, silakan teman-teman matikan jadi non. Kenapa? Karena di router ini tadi teman-teman bisa lihat, ini kan sudah kita setting di DHCP server. Apa itu? Yaitu hotspot itu sudah otomatis DHCP server ya. Jadi otomatis di access point-nya di sini harus dimatikan DHCP servernya, tidak boleh menyala lagi seperti itu, supaya klien di sini atau HP ini langsung menerima IP dari MikroTik. Nah, jadi access point ini sebagai perantara saja. Begitu teman-teman ya. Jadi kita matikan DHCP servernya. Nah, kita masuk ke sini lagi. Nah, di sini statusnya sudah ini ya, sudah tidak aktif DHCP mode-nya. Sudah selesai. Nah, terus lanjut lagi ke wireless. Nah, di wireless ini, di sini sudah tertera nama hotspotnya, namanya Yanto Hotspot. Nah, kalau teman-teman mau taruh nama juga, misalnya nama teman-teman hotspot atau apa, boleh seperti itu ya. Nah, terus di sini channelnya saya kasih auto saja dulu, tidak ada settingan yang lain. Bandwidthnya saya taruh auto 2040. Ini semua sudah auto semua ya. Nah, terus security-nya option di sini harusnya kita matikan seperti ini gitu ya. Kenapa? Karena ini kan menggunakan fasilitas hotspot. Jadi dari MikroTik itu, dari MikroTik ini sudah ketika login nanti kita sudah berhadapkan dengan username dan password. Jadi tidak perlu lagi disetting access point di sini gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, maka dari itu di sini security-nya saya matikan gitu. Tapi kalau teman-teman misalnya mau setting juga ya tidak jadi masalah juga sih. Berarti pada saat nanti connect kita diperhadapkan dua password gitu. Yang pertama kita harus login dulu ke sini password ini, yang kedua baru kita login ke password hotspot. Tapi kalau menurut saya itu terlalu ribet. Tapi kalau menuntut dari segi keamanan, nah ini boleh-boleh saja seperti itu teman-teman. Tapi pada video kali ini, pada tutorial kali ini kita mengacu kepada soal ini, kita matikan gitu ya. Nah, kita matikan. Nah, kira-kira untuk settingan utamanya itu saja teman-teman, tidak ada yang lain seperti itu. Terus kalau teman-teman misalnya mau taruh keamanan, misalnya mau masuk ke ini ke tampilan access point ini menggunakan password, tadi kan belum menggunakan password ya. Nah, silakan teman-teman tinggal masuk saja ke mungkin maintenance, pilih admin, masukkan passwordnya di sini gitu. Tapi kalau misalnya tidak terjadi masalah juga gitu ya. Tergantung dari teman-teman juga seperti itu. Tapi untuk settingan utamanya menurut soal yang kita bahas ini sudah selesai ya. Itu saja yang kita setting di wireless D-Link ini gitu ya. Nah, setelah itu kita lanjut ke konfigurasi selanjutnya gitu. Atau mungkin kita lanjut ke pengetesan karena kita cek tadi sudah selesai gitu ya. Oh ya teman-teman, sebelum kita ke pengecekan kita kembalikan dulu ya. Tadi kan komputer saya langsung masukkan atau saya colokkan langsung ke access point. Nah, saya kembalikan lagi dulu settingannya sesuai dengan topologi ini teman-teman ya, supaya komputer saya bisa terhubung ulang ke internet dan sesuai dengan topologi. Nah, sekarang kita langsung tes ke pengetesan ini ke LAN-nya. Pertama-tama kita tes dulu yang LAN ini teman-teman ya. Komputer yang saya pakai sekarang, ini untuk ngetes untuk connect ke internetnya, apakah sudah berhasil atau belum gitu. Nah, tadi kita hilangkan dulu IP yang kita setting tadi teman-teman. Kita pasang tadi IP-nya, kita hilangkan terlebih dahulu. Nah, kita cek apakah komputer kita sudah mendapat IP ya. Kita cek dulu ya. Nah, ini sudah mendapat IP teman-teman ya. Nah, 10.129 ini sudah persis. Nah, kenapa dia mendapat IP otomatis? Karena tadi kita sudah pasang DHCP server ke arah LAN-nya gitu. Nah, sekarang kalau kita ini sudah connect, coba kita tes dulu ke Google. Terus kita misalnya tes speed.
ini sudah connect ya, teman-teman bisa lihat. Oke, sudah bisa. Nah, ini sudah bisa speed test, akses YouTube pun sudah bisa gitu. Nah, ini kira-kira seperti ini. Nah, terus langkah selanjutnya yaitu kita ini ya, langkah selanjutnya kita akan mengetes di access point ya. Nah, dalam kali ini saya menggunakan HP untuk mengetes access pointnya teman-teman, untuk terhubung ke hotspotnya kita. Oke, kita langsung tes di HP gitu. Nah, sini teman-teman kita menggunakan HP untuk mengetes access pointnya. Nah, tentunya pertama-tama kita konekkan terlebih dahulu WiFi HP-nya kita ke hotspot yang sudah kita, atau access point yang sudah kita setting tadi teman-teman. Nah, tadi masih ingat teman-teman ya, nama ini dulu nama access point-nya tadi kalau tidak salah Yanto ya, Yanto hotspot kalau tidak salah ini teman-teman. Ini ya, Yanto hotspot. Nah, sekarang saya konekkan ke Yanto hotspot. Nah, di sini keterangannya masuk jaringan. Kita langsung klik itu WiFi-nya yang Yanto hotspot itu. Nah, maka muncul tampilan seperti ini teman-teman. Ini adalah tampilan login untuk hotspot teman-teman ya. Nah, jika sudah sampai di tahap ini sebenarnya HP kita sudah menerima IP secara otomatis dari router yang kita sudah setting tadi teman-teman ya. Nah, coba kita tes connect ke internetnya. Passwordnya tadi yaitu admin yang kita setting tadi ya. Terus passwordnya 12345 ini ya, langsung kita connect. Nah, di sini langsung connect. Nah, langsung terhubung, kita sudah bisa connect pastinya. Nah, kalau kita tes juga di sini, kita misalnya tes speed test, kita dapat berapa di sini? Tes dulu. Kalau kita tes speed test, kita dapat bandwidth kecepatan berapa. Ini nantinya akan berhubungan juga nantinya dengan bandwidth test nantinya ya. Nah, teman-teman bisa lihat, nah, kita sudah dapat sekitaran 25 sampai 30 Mbps tadi teman-teman ya. Itu untuk kecepatan di wirelessnya gitu. Oke, sampai di sini dulu untuk pengetesan ini. Kita lanjut ke konfigurasi selanjutnya ya, teman-teman bisa lihat. Nah, sekarang kita lanjut ke konfigurasi ini teman-teman ya, apa namanya, manajemen bandwidthnya. Nah, langsung kita manajemen bandwidth saja dulu. Yang itu pertama-tama kita masuk ke Winbox seperti ini. Yang kedua masuk ke Queues, terus kita pakai yang Simple Queue ya. Di sini ada dua sebenarnya, bisa menggunakan Queue Tree, bisa menggunakan Simple Queue. Nah, tapi di video kali ini saya menggunakan Simple Queue ya untuk manajemen atau limitasi bandwidthnya. Nah, pertama-tama kita langsung tambahkan. Nah, kita tambahkan seperti itu teman-teman. Nah, terus sini misalnya kita taruh limit LAN ya. Terus targetnya kemana? Targetnya ke LAN ya, LAN dulu. Nah, LAN terus max limitnya berapa? Nah, di sini kalau kita sesuai dilihat di soal, di sini kan kalau untuk LAN hanya 256 kbps ya, itu lambat sekali teman-teman. Nah, untuk lambat sekali. Di sini saya rubah saja menjadi misalnya ini 256 ya. Misalnya kita rubah jadi 4 Mbps lah supaya sedikit agak cepat gitu. Nah, mau begitu pun wirelessnya, nanti wirelessnya saya taruh 2 Mbps gitu ya. Nah, kita langsung saja. Ini tadi kan kecepatan yang sebelumnya belum dilimitasi ya, 77 Mbps. Nah, sekarang kita limit untuk LAN-nya. Kalau tadi kan 256 ini saja ya. Nah, tapi kalau teman-teman nanti sesuai soal juga boleh langsung soal. Cuman saya untuk menguji kecepatan nantinya saya taruh 4 untuk LAN. Uploadnya pun ada 4. Setelah itu saya langsung oke terus. Nah, terus yang kedua wirelessnya. Nah, saya taruh sini limit wireless. Nah, limit wirelessnya targetnya kita taruh ke Ether 3 wireless. Terus dia 2 Mbps. Wireless dia 2 Mbps. Gini ya, langsung kita apply terus oke. Nah, setelah kita limit seperti ini teman-teman, kita tes lagi untuk speed testnya. Coba kita tes speed testnya lagi ya. Nah, apakah sudah mentok di 4 Mbps atau seperti gimana? Kita cek speed testnya.
Nah, ini teman-teman, ini speed testnya, teman-teman bisa lihat tidak akan bisa lewat sampai 4 Mbps karena sudah kita batasi. Ini ya, kalau kita cek di sini, nah, langsung warna merah teman-teman ya. Nah, limit LAN-nya. Kita masuk ke router lagi ke ini. Nah, begitupun uploadnya teman-teman. Uploadnya cuma mentok di 4, tidak bisa karena sudah kita limit. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, sudah berubah seperti ini kecepatan internetnya, berarti limit yang teman-teman konfigurasi tadi atau yang kita konfigurasi di sini sudah berfungsi seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita tesnya lagi di kecepatan di wirelessnya, yaitu di HP ya. Kita tes lagi. Masuk kembali. Ini sudah login otomatis ya. Nah, sudah login otomatis. Setelah itu kita tes speed testnya. Nah, speed test. Nah, kita tes lagi kecepatannya. Nah, teman-teman bisa lihat kecepatannya sudah tidak bisa lewat 2 Mbps, teman-teman bisa lihat. Begitupun uploadnya. Nah, artinya manajemen bandwidth kita sudah berhasil konfigurasinya seperti itu. Oke teman-teman, berarti untuk pengetesan wireless ini sudah berhasil untuk manajemen bandwidthnya. Nah, kembali lagi teman-teman. Nah, setelah kita sudah tes semua bandwidthnya tadi, tes kecepatannya untuk mengetes limitasi bandwidth kita, baik di LAN maupun di HP. Maka kalau kita lihat topologinya, berarti ini sampai di sini ini sudah bisa berhasil, semua sudah connect atau sudah selesai kita konfigurasi. Nah, namun setelah itu kita lanjut ke konfigurasi servernya teman-teman, yang ini ya. Nah, karena ini tadi kita belum bahas, jadi kita langsung konfigurasi servernya. Berarti kalau yang sudah Ether 3, Ether 4 ini tadi sudah selesai semua kita konfigurasi, berarti sudah aman. Nah, sekarang kita langsung ke konfigurasi server. Oke, kita langsung ke servernya. Nah, sekarang kita masuk ke konfigurasi servernya teman-teman ya. Kita akan ke konfigurasi server. Tentunya pertama-tama sekarang saya sudah ada di komputer server. Nah, sekarang kita masuk ke di sini kita menggunakan VirtualBox ya. Menggunakan VirtualBox untuk menjalankan servernya kita. Nah, di sini, nah teman-teman bisa lihat. Nah, tentunya sini pertama-tama kita install dulu server kita. Dalam hal ini mungkin saya menggunakan Ubuntu ya. Nah, ini saya hapus dulu dia punya servernya. Ini yang sudah pernah saya pakai, tapi kita buat yang baru saja teman-teman. Nah, kita pilih Neo, terus nama di sini kita taruh saja server UKK. Nah, terus ISO-nya kita pilih yang kita pakai yang ini aja teman-teman, yang Ubuntu 20 ya. Nah, kalau teman-teman misalnya belum ada ISO Ubuntunya, di download dulu di di komputer teman-teman. Silahkan download dulu. Setelah di download, hasil downloadnya itu nanti akan boleh ditaruh di sini teman-teman. Kalau teman-teman masih belum mau pilih ISO-nya, pilih saja yang ini dulu teman-teman, yang other. Nah, setelah itu cari di mana ISO-nya teman-teman yang teman-teman download tadi. Setelah itu dipilih, gitu ya. Nah, karena saya sebelumnya memang sudah pernah download, jadi saya tinggal pilih saja yang ini teman-teman, ISO 20. Terus versinya tipenya Linux. Ini kita di skip saja, kita next lagi. Terus base memorinya di sini, keterangan memorinya di sini 2048, artinya dia kalau nggak salah sekitar 2 GB ya. Nah, yang dikasih kita boleh ditambahkan, boleh juga tidak, jadi terserah teman-teman ya. Nah, CPU-nya ini saja tidak apa-apa, karena ini hanya kita pakai untuk praktek, jadi speknya jangan terlalu tinggi-tinggi amat gitu. Next. Terus di sini harddisknya 25 GB ya, boleh saja, kita langsung next saja. Kalau teman-teman mau tambah ya terserah ya.
langsung finish. Nah, setelah itu jangan lupa sebelum kita start, kita setting ini dulu teman-teman ya. Kita setting ini dulu. Kita setting. Kita pergi ke, setelah di setting pergi ke ini. Nah, tunggu, kita cek dulu. Kita cek dulu nih teman-teman ya, apakah oh ini kenapa dia muncul tadi, karena VirtualBox-nya dia punya adapternya tak disable teman-teman, jadi kita harus enable dulu. Nah, gini kan. Nah, setelah di enable kita keluar. Nah, kita pergi ke network tadi. Nah, di sini defaultnya networknya itu terpilih ini teman-teman, itu NAT. Ini NAT ya, defaultnya terpilih dia NAT gitu. Jadi kita ganti NAT ini jadi bridge adapter gitu ya. Setelah itu name-nya ini kita lihat dulu. Ini invalid setting bridge adapter, ini nggak bisa disetting. Saya kembali dulu di start setting dulu, atau karena kita rubah tadi ya teman-teman. Nah, kita lihat lebih dahulu. Oh iya teman-teman. Nah, kita masuk lagi ke ini, masuk lagi ke setting, terus pilih network. Nah, kita pilih bridge. Nah, ini sudah muncul ya, pilih bridge tadi, bridge adapter. Terus ini kita pilih sesuai dengan LAN-nya kita ya, LAN kita, nama LAN atau nama adapter yang tersambung dari komputer servernya kita ke Mikrotik gitu ya. Ini namanya, kebetulan saya punya nama ini, namanya Realtek USB GBA Family Controller ya. Kalau misalnya kita mau cek juga boleh, kita langsung cek di sini namanya kita cek. Kita pilih ini advance, kita pilih yang ini teman-teman, network adapter ini ya teman-teman, bisa lihat ini kebetulan namanya Realtek USB GBA Family Controller, jadi saya pilih yang tadi di VirtualBox itu juga. Kalau teman-teman misalnya namanya berbeda seperti Intel, Realtek atau apa gitu, nah boleh teman-teman sesuaikan gitu ya. Kalau saya yang itu. Nah, terus saya lanjut lagi ke VirtualBox. Nah, ini sudah, langsung saya pilih OK. Nah, setelah itu saya langsung start. Kita start dulu mesinnya. Nah, di sini nanti pertama-tama kita masuk ke proses penginstalan servernya dulu ya teman-teman ya, kita menginstal sistem operasinya dulu gitu. Nah, sekarang kita langsung ke penginstalannya. Satu besar sedikit, kita pilih list. Nah, terus di sini kita langsung klik down saja. Untuk layoutnya tetap kita pilih English US. Nah, sini boleh teman-teman, sini kita untuk setting konfigurasi networknya ya, atau IP addressnya. Nah, kita setting saja IP addressnya teman-teman berdasarkan IP yang sudah kita lihat di topologi tadi teman-teman ya. Nah, ini kita pilih yang ENP ini, teman-teman bisa lihat, klik terus pilih edit IP versi 4. Terus metodenya ini dari DHCP ini otomatis DHCP kita ganti jadi manual gitu ya. Terus subnetnya apa? Subnetnya itu kita taruh sini 10.10.1.1.128 kalau 192 kalau nggak salah, atau 10/24 ini ya, 10.10.1/0.4. terus addressnya 10.10.1. Addressnya kan udah sesuai di topologi IP server itu kan 193 dengan 194 ya misalnya, jadi kita taruh di sini. Karena 193 nya sudah kita taruh di server di Mikrotik di routernya, berarti di sini di addressnya kita taruh 194. Jangan lupa menggunakan slash kalau bisa menggunakan slash ya, berarti gateway nya 10.10.1.193. Nah,
ini ya, ini gateway dari IP-nya gitu tadi. Terus name servernya 8.8.8, terus domainnya 2 ini google.com. Jadi selesai berhasil. Berhasil teman-teman ya. Jadi langsung saja kita ini waktu sudah apply change. Kita bisa lihat. Nah, setelah sudah bisa setting IP-nya, langsung kita pilih down. Nah, untuk proxy-nya kita down saja, kita proxy. Mirror-nya ini down saja, oke. Terus dia bilang update to the new installer atau continue with out update. Kita pilih continue with without update aja, supaya nanti sebentar selesai install saja baru kita update gitu. Nah, terus ini masuk ke proses partisi hard disk. Kita pilih next saja, yang default aja, down. Terus kita pilih down lagi. Are you sure want to continue? Yes. Kita pilih continue. Nah, sekarang kita disuruh untuk memasukkan nama servernya kita, username. Saya taruh saja ini UKK. Server namanya server name-nya UKK juga. Terus username-nya nanti taruh saja UKK. Terus passwordnya yang gampang saja teman-teman, kita taruh 1234556. Terus passwordnya lagi 1234556 begini ya. Kita langsung pilih down. Nah, di sini kita disuruh untuk mengaktifkan SSH ya. Kita pilih aktifkan SSH-nya, langsung diaktifkan SSH servernya, yaitu dengan cara ditekan tombol atau tombol keywordnya yang spasi, akhirnya langsung tertandai begitu ya, X. Kalau kita menghilangkan, spasi lagi hilang. Kita pilih ditandai supaya bisa langsung terinstall SSH-nya. Kita pilih lagi down, continue. Nah, di sini nggak usah kita pilih yang saja, langsung kita pilih down saja, tidak ada lagi kita tandai supaya tidak terlalu lama menginstal. Down. Kita tunggu proses install sistem ya teman-teman ya. Nah, untuk kali ini saya pause dulu supaya videonya tidak terlalu panjang. Saya pause dulu proses installnya, karena setelah selesai ini tidak lagi proses lain, langsung masuk ke halaman login Ubuntu gitu ya. Saya close resume dulu gitu, pause. Nah, sekarang teman-teman sudah selesai proses penginstalan. Nah, setelah itu teman-teman kita lanjut ke settingan servernya. Namun sebelum kita lanjut ke settingan server, kita terlebih dahulu menguji koneksinya dengan cara ngeping dari router ke servernya teman-teman ya. Nah, kita ping dulu servernya dari router. Nah, ini perintah ngeping teman-teman ya. Nah, ternyata sudah terkoneksi. Nah, setelah kita ping dari router, nah, kita juga pingnya dari klien. Karena kenapa? Karena dari klien nanti, nah ini CMD ya, kita pingnya. Karena dari klien nanti kita akan meremote servernya kita menggunakan putih. Karena tadi sebelumnya servernya kita sudah kita install SSH server. Nah, di sini tidak connect servernya teman-teman. Kira-kira apa yang salah ya? Nah, kita cek terlebih dahulu apa permasalahannya. Kita ini dulu ya, kira-kira apa permasalahannya. Nah, ternyata teman-teman, di sini saya dapat masalahnya, yaitu pada saat kita konfigurasi IP tadi, pada saat penginstalan server, di situ saya lihat saya dapatkan kita memasang IP server itu yaitu menggunakan /24. Sementara di topologi, kalau teman-teman lihat di topologi tadi, di topologi itu sudah menggunakan /30 gitu ya, kita lihat tadi. Nah, makanya di sini setelah saya temukan, nanti saya taruh di bawah screennya apa yang harus dirubah teman-teman serubah. Nah, ini teman-teman. Nah, ini sudah connect di sini. Nah, ini sudah connect. Nah,
Dan setelah itu kalau sudah connect, nah ini tadi saya melihat IP-nya, karena koneksi terputus, akhirnya saya langsung kasih tinggalkan saja. Nah, ini sudah berhasil lipping ya servernya. Kita langsung saja nanti buka aplikasi putih untuk meremote-nya teman-teman, untuk meremote server ini seperti itu. Nah, aplikasi putihnya sudah terbuka. Masukkan, jika teman-teman belum ada aplikasi putih, diinstal dulu. Nah, di sini di aplikasi putih masukkan IP servernya, setelah itu di accept. Nah, setelah itu saya agak perbesar sedikit tulisannya sini teman-teman, supaya teman-teman bisa lihat lebih jelas. Nah, ini setelah itu saya masuk menggunakan user UKK terlebih dahulu. Passwordnya 123456 ya. Ya, 123456. Nah, di sini sudah bisa, saya sudah bisa masuk ke atau login ke servernya. Nah, di sini teman-teman kalau ingin mau, di sini saya masuk ke router dulu, masuk ke user root. Nah, di sini teman-teman saya akan nantinya mencari tutorial install WordPress ini di Google ya. Nah, teman-teman juga boleh praktekkan seperti itu. Nah, di sini saya mau mencari ini teman-teman, install WordPress di Ubuntu 20 ya. Nah, kita pilih yang ini dulu. Ternyata bukan yang ini teman-teman. Kita back dulu kembali, kita cari yang ini teman-teman, Musa Amin. Nah, cara install ini teman-teman, ini yang kita ikuti langkah-langkah satu persatunya teman-teman. Nah, sedikit saya jelaskan teman-teman, semua langkah-langkah di Musa Amin ini juga tidak semua kita harus lakukan di servernya kita ya. Nah, pertama-tama kita update dulu. Nah, kita update terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita langsung upgrade. Kalau sudah kita upgrade. Nah, ini belum bisa teman-teman ya. Kenapa? Karena ini ada keterangannya, ini harus kita lakukan dulu di sudo dpkg configure nah itu dulu kita pastikan tadi. Nah, setelah prosesnya ini selesai, baru teman-teman bisa upgrade gitu ya. Nah, tunggu dulu prosesnya. Nah, proses sudah selesai. Setelah itu langsung kita upgrade teman-teman. Nah, itu tulisan upgrade. Nah, ini proses upgrade servernya. Nah, sekarang sudah selesai proses upgrade-nya. Kita langsung ke langkah selanjutnya, itu menginstal web server, yaitu Apache 2 nya gitu. Kita install. Nah, proses instalnya sudah selesai. Lanjut kita ke penginstalan. Ini pasang repositori PHP-nya dulu teman-teman. Kita pasang dulu repositorinya. Setelah itu nanti, setelah kita pasang repositori, baru kita install PHP-nya. Ini proses pemasangan repositorinya dulu. Nah, tekan enter. Nah, setelah itu kita langsung ke penginstalan PHP servernya teman-teman. Nah, PHP servernya kita install dulu. Jangan lupa kita blok semua yang ada di sini, yang keterangan yang ada di perintahnya itu, jangan sampai ada yang ketinggalan.
Nah, kita copy semua. Setelah itu kita langsung pastekan lagi ke server, terus kita install, kita enter. Nah, ini proses penginstalan PHP-nya teman-teman. Nah, kita sudah selesai, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu mengkonfigurasi Apache-nya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman langsung copy saja perintah yang ada di sini, yang di atas, yang ada di halaman webnya, di copy saja terus di paste. Nah, setelah itu dicari server name-nya teman-teman ya. Nah, ini ada keterangan di situ, cari server name-nya dan ganti server name-nya itu diganti sesuai dengan IP servernya teman-teman ya. Nah, tapi jangan lupa, nah teman-teman lihat tanda pagar di samping server name-nya itu ya, teman-teman bisa lihat sana. Tanda pagarnya itu bisa dihilangkan dulu ya, supaya statusnya aktif gitu. Lihat baik-baik server name-nya. Teman-teman bisa baca dulu keterangannya atau penjelasannya seperti apa. Nah, setelah itu ini dihapus tanda pagarnya ya. Setelah itu www.example.com itu diganti menjadi IP servernya teman-teman. Nah, kebetulan IP-nya kita 110.10.1.194. Jangan lupa disimpan konfigurasinya. Simpan saja konfigurasinya. Setelah itu lanjut lagi ke konfigurasi berikutnya, yaitu ini konfigurasi virtual host-nya juga ya, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini kalau teman-teman di situ ada konfigurasinya, ada domain ya, domain.com. Nah, domain.com itu kalau kita misalnya mempunyai DNS atau ada settingan DNS server, boleh kita masukkan domainnya kita. Tapi pada saat ini di video ini kita hanya menginstal web server dan database-nya saja. Jadi untuk domain.com itu atau domainnya itu kita ganti menjadi IP servernya kita, gitu ya. Ganti domain menjadi domain server, IP server. Ganti menjadi IP servernya kita. Server aliasnya pun sebentar seperti itu diganti. Nah, untuk dokumen rootnya ganti domain.com-nya diganti jadi nama foldernya HTML, karena servernya kita tadi kita taruh di dalam WordPress tadi kita taruh dalam var www.html gitu ya. Ini juga dihapus, diganti jadi HTML. Nah, kalau sudah, ini sudah semua ya. Kalau sudah, kita langsung simpan. Kita simpan. Setelah itu kita lanjut lagi ke langkah selanjutnya, yaitu untuk mendownload WordPress-nya kita. Ya, kita download WordPress-nya. Ini perintah untuk mendownload WordPress di Linux. Kita copy terus kita download. Nah, ini proses downloadnya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini sudah selesai proses downloadnya. Langkah selanjutnya yaitu kita mengekstrak WordPress yang sudah kita download tadi. Nah, ini perintahnya tar xjfvf. Nah, setelah itu dimasukkan nama WordPress tadi. Nah, ini proses pengekstraknya. Kalau kita ls teman-teman, di situ ada folder WordPress-nya. Nah, folder WordPress nanti itu teman-teman kita akan pindahkan ke folder var www.html yang tadi settingannya sudah kita buat ya. Kita pindahkannya, ini perintah untuk memindahkan folder atau directory ke var www.html. Perintahnya mv ya. Kita pindahkan folder itu ke dalam folder var www.html.
Nah, kita enter. Kalau kita ls teman-teman, foldernya sudah tidak ada ya yang WordPress, karena sudah kita pindahkan ke dalam folder var www.html. Nah, sekarang kita pergi ke dalam folder var www.html. Terus kalau kita ls, nah folder tadi WordPress tadi sudah terpindah di sini ya. Nah, kira-kira seperti itu. Setelah itu kita lanjut ke ini permission ya, kita langsung coba permissionnya John. Kan jangan lupa domain.com-nya kita ganti jadi HTML ya. Nah, setelah itu lanjut lagi ke Kehmut. Lagi-lagi teman-teman, domain.com-nya kita hapus juga, kita ganti jadi HTML. Nah, sekarang kita ini untuk yang langkah selanjutnya kita tidak gunakan karena ini untuk domain atau DNS. Nah, sekarang kita lanjut ke install MariaDB ya. Nah, sebelum kita menginstal MariaDB atau database-nya, kita terlebih dahulu menginstal repositorinya ya. Nah, oh ya, ini tidak salah, kita harus pastikan semua dulu. Nah, seperti ini. Pastikan nah, setelah itu kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu menginstal MariaDB atau database server. Nah, teman-teman ya. Oh ya, kita update dulu teman-teman, kita update dulu sebelum kita menginstal. Update karena kita tadi barusan konfigurasi repositorinya. Nah, ini upgrade. Nah, setelah itu kita lanjut ke penginstalan MariaDB. Tadi ini adalah untuk repositorinya ya. Nah, sekarang kita install MariaDB-nya. Setelah itu kita masuk ke MySQL Secure Installation. Nah, kita akan masuk MySQL Secure Installation. Nah, kita disuruh untuk memasukkan user root karena user rootnya kita kan belum pernah konfigurasi user root sebelumnya. Langsung kita enter saja teman-teman. Nah, di sini tidak berhasil teman-teman. Kita cek dahulu kenapa tidak berhasil. Dulu teman-teman ya, kenapa belum berhasil. Apa ya, kenapa belum berhasil ya, kita cek terlebih dahulu. Nah, ternyata teman-teman, kenapa ini saya sudah dapatkan solusinya, karena ternyata tadi sebelumnya kita belum merestart atau start database-nya ya. Kita harus start dulu seperti ini teman-teman. Ini perintahnya, systemctl, ya kita pilih dulu ya, systemctl start MySQL. Kita jalankan dulu. Setelah itu baru kita, jangan lupa kita enable. Nah, fungsinya enable ini supaya database-nya kita auto run teman-teman. Nah, setelah itu baru masuk lagi kita ke MySQL Secure Installation tadi. Kita enter lagi teman-teman. Nah, setelah itu kita coba cek enter. Sepertinya ini sudah berhasil teman-teman. Ketika kita enter, nah sudah ya. Nah, switch to Unix socket authentication, kita pilih Y terus enter. Change the root password, ya kita rubah saja passwordnya, Y, enter. Ini untuk username database ya, new passwordnya ya kita taruh 12345 ya, kita masukkan lagi passwordnya 12345.
Nah sekarang yang anonymous tadi kita tekan juga Y, yang remotely Y juga, remove test database Y, root privilege now yes. Sekarang thanks for using MariaDB. Sekarang MariaDB sudah berhasil diinstal. Nah kita lanjut lagi ke konfigurasi selanjutnya. Ini create database WordPress. Nah database-nya kita ganti DB Hendra ya. Nah sekarang itu kan WordPress, kalau misalnya tetap WordPress tidak masalah. Nah sekarang teman-teman, oh iya sorry teman-teman, harusnya belum perintah ini, kita harus masuk dulu ke MySQL nya. Perintahnya yaitu MySQL min u root min p, enter. Passwordnya tadi kan 12345 kan, 12345. Nah disinilah baru kita memasukkan perintah tadi teman-teman, yaitu create database. Nah di sini nama database nya kan WordPress. Nah saya rubah WordPress jadi nama saya itu DB atau database Hendra ya, enter. Nah di situ tertulis query oke, artinya query sudah berhasil. Nah langkah selanjutnya yaitu kita create user WordPress. Nah di sini kita membuat user database-nya. Bedakan teman-teman ya, user Linux-nya, user database-nya, bedakan. Ini bukan user Linux yang saya bahas ini. Itu nah, kita paste terlebih dahulu dan kita ganti WordPress-nya ini tadi kan sudah kita ganti ya, user Hendra. Saya maunya nama usernya user Hendra juga seperti itu. Nah passwordnya saya ganti juga, jadi password Hendra gitu. Nah, kalau teman-teman mau ganti sesuai dengan versinya teman-teman boleh juga ya, terserah. Ntar terus langkah selanjutnya yaitu memberikan permission, grant all privilege. Nah, di sini juga jangan lupa WordPress ini tadi kita ganti jadi DB Hendra, karena database tadi sudah kita buat jadi DB Hendra, dan passwordnya usernya kita juga ganti menjadi user Hendra. Nah karena tadi sebelumnya sudah kita ganti. Setelah itu kita enter, ya berhasil lagi. Terus plus privilege. Nah, setelah itu exit. Nah sekarang teman-teman, kita langsung ke konfigurasi berikutnya, yaitu untuk menginstal WordPress. Nah sekarang kita cek terlebih dahulu. Nah, kita clear dulu ya supaya ini. Nah di sini sebelum kita ke pemeriksaan, di sini kan WordPress-nya masih ada di dalam folder ya. WordPress ini masih di dalam folder WordPress begitu. Isi filenya masih dalam folder. Nah sekarang kita mau pindahkan isinya dalam WordPress ini ke folder var www.html sesuai dengan settingannya kita tadi. Nah kita pindahkan dulu, yaitu kita masuk dulu ke dalam WordPress-nya. Kalau kita pwd, kita sekarang ada dalam WordPress ya. Terus kalau kita lihat ls, semua isinya seperti ini teman-teman. Nah kita pindahkan semua dulu isinya ini ke dalam folder var www.html, yaitu dengan perintah mv bintang var www.html. Artinya mv itu adalah perintah untuk memindahkan, sedangkan bintang itu adalah semua kita pindahkan, itu perintahnya tanpa terkecuali. Nah sekarang kita ls, isinya kosong ya, karena sudah kita pindahkan. Nah sekarang kita masuk ke var www.html. Nah, sekarang kita kalau ls, setelah kita ls, semua isinya file folder HTML WordPress tadi semua sudah terpindah di sini ya. Nah sekarang folder WordPress ini atau direktur WordPress ini sudah tidak ada isi. Nah, kita langsung hapus saja teman-teman. Nah perintahnya rmdir WordPress ya. Kalau kita ls lagi, folder WordPress tadi sudah hilang teman-teman ya, sudah tidak ada. Nah, setelah itu kita langsung ke tes atau pengecekan WordPress-nya ini. Nah kita buka browser, web browsernya kita masukkan IP server. Teman-teman bisa lihat
Ini belum bisa ya teman-teman ya. Kita cari dulu kenapa belum bisa, kenapa masalahnya. Pingnya jalannya tetap jalan, berarti bukan di servernya bermasalah, bukan di jaringannya, tapi mungkin di web servernya. Coba kita tes dulu, restart, atau kita restart dulu Apache nya teman-teman, sistem CTL restart Apache 2. Nah setelah itu kita cek ulang, kita cek lagi ya status, kita cek dulu statusnya. Iya, ternyata web servernya running teman-teman ya, teman-teman bisa lihat running. Sekarang kita tes lagi. Ini web servernya sudah jalan, tapi WordPress-nya belum muncul teman-teman. Kira-kira apa ya masalahnya? Kita cari lagi masalahnya apa. Kita masuk ke sini, ini belum jalan ya teman-teman bisa lihat. Kenapa sampai belum jalan? Kita tes dulu. Ini kita belum jalan, kita cek dulu teman-teman. Nah ternyata teman-teman di sini saya sudah dapat teman-teman. Kenapa dia tidak jalan? Dikarenakan di sini masih ada file index HTML, teman-teman bisa lihat. Nah itu kan masih ada file index HTML. Jadi terbacanya itu teman-teman. Jadi kita harus hapus dulu file index HTML-nya supaya indeks PHP-nya ini bisa dibaca gitu. Nah kita hapus dulu index HTML-nya, perintahnya rm index HTML ya. Nah, sekarang sudah hilang ya file index HTML-nya karena sudah kita hapus. Sekarang kita restart web ya. Sekarang sudah terbaca halaman install WordPress-nya, teman-teman bisa lihat. Langsung di continue saja, let's go. Nah database name-nya masih ingat kan, yaitu database atau namanya DB Hendra. Terus username-nya itu user Hendra, password-nya itu password Hendra, teman-teman bisa lihat. Nah setelah itu database-nya biarkan saja. Nah, ini user untuk WordPress ya. Setelah itu langsung kita run installation. Itu untuk user database ya. Nah di sini kita disuruh untuk informasi judul website dan sebagainya. Nah sini saya cantumkan Toto Web UKK 2004. Nah username-nya admin. Nah ini username untuk ini sekali tadi yang saya bahas, ini username untuk WordPress, ini bukan untuk database. Jadi di sini ada 3 username, yaitu username WordPress, database dengan root atau Linux. Nah jadi kita harus bisa bedakan itu ya. Ya untuk passwordnya kita taruh 134578. Kita ganti saja SMK bisa saja ya, SMK bisa, A nya double, terus username saya taruh saja di sini yaitu ukk@gmail.com. Kalau teman-teman nanti mau taruh alamat emailnya boleh juga. Langsung install WordPress. Nah langsung login, masukkan username yang sudah kita konfigurasi tadi teman-teman, yaitu admin, passwordnya SMK bisa. Oke teman-teman, sampai di sini kita sudah berhasil masuk ke halaman adminnya WordPress. Jadi kalau teman-teman ingin mau buat postingan di sini, mau buat page di sini, untuk merubah tampilannya di sini teman-teman di appearance. Nah ini ya, nah merubah post. Nah untuk melihat halaman websitenya, ini teman-teman ya, kebetulan defaultnya WordPress seperti ini. Jadi teman-teman demikian dulu. Harusnya sampai di sini, sampai di sini sudah selesai pembuatan server UKK-nya, mulai dari router, server dan sebagainya sudah sampai di sini. Jadi sampai di sini dulu video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf atas kekurangan saya. Saya ucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.